Korban tewas dalam proses pembangunan jalan raya pos diperkirakan mencapai 12.000 orang. Sedangkan di Cadas Pangeran sendiri, korban tewas berjumlah 5.000 orang. Abah teh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sobat-sobat selalu sehat walafiat. Kita sedang berada di Jalan Cadas Pangeran, Kabupaten Sumedang. Tapi bukan untuk mencari atau membicarakan prank orang hilang tempo hari ya. Kita akan mengulas sedikit ihwal pembangunan jalan raya pos yang dimulai dari Anyer di wilayah Banten hingga Panarukan di Jawa Timur, khususnya di sektor Sumedang. Pembangunan jalan sepanjang lebih dari 1.000 km itu dilakukan pada masa kekuasaan Gubernur Jenderal Hindia Belanda Herman Willem Daendels yang memerintah pada 1808 hingga 1811. Saat itu Sumedang dipimpin Pangeran Kusumadinata IX atau Pangeran Cornel yang memerintah 1791 hingga 1828. Kita kutip dari buku Jalan Raya Pos, Jalan Daendels yang ditulis oleh Pramudia Anantatur. Pram mengutip laporan pihak Inggris pada 1815. Korban tewas dalam proses pembangunan Jalan Raya Pos diperkirakan mencapai 12.000 orang. Sedangkan di Cadas Pangeran sendiri, korban tewas berjumlah 5.000 orang. Untuk membangun ruas jalan dari Anyer hingga Karangsembung Cirebon, menembus hutan belantara dan gunung-gunung yang tinggi, dikerahkan sebanyak 11.000 tenaga kerja paksa. Pada pembuatan jalan menembus Megamendung Bogor, dilaporkan ada 500 pekerja pribumi yang tewas. Menurut laporan itu, para pekerja memang mendapatkan jatah beras dan garam. Khusus untuk pembuatan jalan jalur Cianjur Sumedang, diberikan jatah untuk setiap pekerja sebanyak 1,25 pon beras, 1 pon sama dengan 0,454 kg setiap hari, ditambah 5 pon garam untuk 1 bulan. Sebelum disediakan peralatan, mereka harus membawa peralatan sendiri ke tempat kerja. Sedangkan biaya yang dikeluarkan pemerintah untuk membangun jalan raya pos di ruas Batavia Priangan jumlahnya mencapai Rp30.000 perak dalam bentuk kertas kredit. Namun ada data lain yang dikemukakan oleh Joko Marihandono dalam makalahnya berjudul Mendekonstruksi Mitos Pembangunan Jalan Raya Cadas Pangeran 1808, Komparasi Sejarah dan Tradisi Lisan. Joko adalah pengajar Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia. Makalah ini dibuat pada April 2008. Dia dengan tekun membuka-buka arsip masa kolonial Belanda. Dari data itu, Joko mengungkapkan, pembangunan jalan ini dilakukan dengan mengerahkan tenaga kerja sebanyak 1.100 orang bujang yang dikirim dari Jawa, dibantu oleh masyarakat setempat. Karena penduduk yang tinggal di sekitar jalur jalan raya ini sedang melakukan panen, sehingga diharapkan tidak mengganggu komoditi yang sangat diperlukan oleh pemerintah kolonial. Untuk pembangunan dari jalur Cisarua ke Cianjur dikerahkan sebanyak 400 orang. Dari Cianjur ke Raja Mandala 150 orang. Dari Raja Mandala ke Bandung 200 orang, dari Bandung ke Parakan Muncang 50 orang, dari Parakan Muncang ke Sumedang 150 orang, dari Sumedang ke Karangsambung sebanyak 150 orang. Mereka diberikan upah yang jumlahnya bervariasi, disesuaikan dengan kondisi medannya. Untuk pengerjaan jalur Cisarua ke Cianjur, upahnya Rp10 perak per orang.
Dari Cianjur ke Raja Mandala Rp4 perak per orang. Dari Raja Mandala ke Bandung Rp6 perak per orang. Dari Bandung ke Parakan Muncang Rp1 perak per orang. Dari Parakan Muncang ke Sumedang Rp5 perak per orang. Dari Sumedang ke Karangsambung Rp4 perak per orang. Kalau melihat data-data ini berarti bukan kerja paksa ya, karena para pekerja ini dibayar oleh pemerintah kolonial Belanda. Wallahu alam. Dalam data tersebut banyak dilaporkan tentang manfaat dan penggunaan jalan baru, khususnya untuk pengangkutan kopi. Tampak bahwa elit pribumi pada umumnya mendapatkan keuntungan dari adanya jalan ini. Banyak ucapan terima kasih dan menawarkan jasanya bila diperlukan lagi. Ada surat dari Bupati Sumedang tanpa nama. Dia tidak menyatakan keberatan sama sekali, bahkan menawarkan bantuan selanjutnya. Sekitar 100 tahun kemudian, pada 1908, dibangun jalan baru di bawah bukit sebelah selatan pada masa Bupati Pangeran Arya Surya Atmaja, yang dikenal juga dengan nama Pangeran Mekah